Perkenalkan, nama saya Angelia Catherine Barutu dengan NIM 23622011087 dari Akuntansi 42. Ekuitas laba ditahan dan dividen. Di sini saya akan membahas tentang pembagian dividen tunai, pembagian dividen saham, pembagian dividen properti, dan pembagian dividen likuidasi. Pengertian laba ditahan adalah laba bersih kumulatif yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Pengertian dividen adalah pembagian laba bersih perusahaan kepada pemegang saham. Laba ditahan dapat digunakan untuk membiayai investasi perusahaan atau dibagikan sebagai dividen. Keputusan ini ada di tangan pemegang saham. Adapun tujuan pembagian dividen yaitu agar para pemilik atau pemegang saham memiliki kepercayaan kepada perusahaan dan juga sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan perusahaan dalam menjalankan usaha. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu dividen tunai atau cash dividend. Dividen ini yaitu dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai atau cash. Pembagian dividen tunai ini dapat dilakukan 2 hingga 4 kali dalam setahun. Dana pembayaran dividen tunai akan mengambil dari keuntungan yang ditahan perusahaan. Jadi, laba otomatis ditahan serta kas perusahaan akan berkurang. Contohnya yaitu PT XYZ memutuskan membagikan dividen tunai sebesar 500 per lembar saham kepada para pemegang saham. Pemegang saham yang memiliki 100 lembar saham akan menerima 50.000, yaitu dari 100 dikali 500 rupiah. Yang kedua, ada dividen saham atau stok dividen. Artinya, para pemegang saham mendapatkan dividen dalam bentuk saham. Jadi, pemegang saham akan memiliki saham tambahan tanpa mengeluarkan dana tambahan untuk membeli tambahan saham. Contohnya, PT ABC memutuskan membagikan dividen saham dengan rasio 1:2. Artinya, setiap 2 lembar saham yang dimiliki pemegang saham akan mendapatkan 1 lembar saham tambahan secara gratis. Yang ketiga ada dividen properti. Dividen ini yaitu yang dibayarkan dengan aset atau aktiva selain uang kas perusahaan. Aset ini dapat berupa real estate atau barang. Biasanya, pemegang saham yang mendapatkan properti sebagai dividen ini juga menginvestasikan dananya dalam bentuk properti atau dengan alasan lain seperti tidak adanya uang tunai yang dapat dibagikan. Dividen ini jarang dilakukan karena proses pembagian yang cukup rumit dan kurang diminati oleh para pemegang saham. Contohnya, PTD membagikan dividen properti berupa tanah dan bangunan kepada pemegang saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 100 lembar saham akan mendapatkan bagian dari properti tersebut. Yang keempat, ada dividen likuidasi. Dividen ini yaitu dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham yang berupa sebagian laba dan sebagian pengembalian modal perusahaan. Jadi, dividen ini terjadi karena adanya kesepakatan penghentian perusahaan atau adanya kebangkrutan yang dialami. Dividen ini diambil dari sisa kekayaan yang masih tersisa. Contohnya, saat PTX dilikuidasi, aset perusahaan dijual dan sisa dana setelah membayar utang dibagikan kepada pemegang saham. Pemegang saham yang memiliki 100 lembar saham akan mendapatkan bagian dari sisa dana tersebut. Terdapat pula mekanisme pembagian dividen. Yang pertama ada dividen interim. Dividen interim ini dibagikan secara berkala. Umumnya, perusahaan membagikan dividen interim apabila laba sudah terkumpul di kuartal 2 atau 3. Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun pembukuan berakhir sesuai dengan aturan terkait anggaran perusahaan. Bentuk dividen interim
bisa berupa uang tunai maupun tambahan saham yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Yang kedua ada dividen final. Dividen ini berbeda dengan dividen interim, yaitu yang hanya diberikan satu kali dalam setahun. Mekanisme pembagian dividen ini yaitu setelah proses pembukuan keuangan perusahaan sudah selesai. Dividen final hanya akan diberitahukan kepada pemegang saham setelah laba bersih perusahaan terhitung dan persetujuan perusahaan melalui RUP sudah didapatkan. Ada juga proses pembayaran dividen. Yaitu yang pertama ada pengumuman. Yaitu pengumuman maksudnya adalah tanggal pada saat diumumkan jumlah dividen yang akan dibagikan. Yang kedua ada pencatatan, yaitu maksudnya siapa yang akan mendapat dividen. Yang ketiga ada cum dividen, yaitu tanggal akhir pencatatan. Yang keempat ada ex dividen, yaitu tanggal terakhir perdagangan saham. Jadi di sini tidak boleh lagi menjual saham. Yang kelima yaitu pembayaran, yaitu di tanggal pengumuman tadi, jadi harus di tanggal itu baru dibayarkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.